Selamat datang di Kamis Malam. Masih bersama dengan saya Tore Andromeda dan rekan saya Andriko Alamsyah, Mister Menyita Logika. Dan seperti biasa kita akan menghadirkan banyak sekali kisah-kisah menarik, kisah-kisah aneh, kisah-kisah unik, kisah-kisah goib, mistis, menyeramkan, mengerikan, dan tentunya menyita logika. Di mana kita akan membagikan banyak sekali kisah-kisah dari narasumber yang sudah kita hadirkan. Untuk malam hari ini juga sudah kita hadirkan ya. Dan betul. Kita sudah masuk ke episode ke-15. 15 atau 5 di season 2. Yes, mungkin betul. Juga perbedaan-perbedaan udah kalian lihat di season kedua ini, tampak dari setting dan lain sebagainya. Betul. Dimana kita juga menghadirkan Mas Randy juga yang nanti juga akan segmen sudut malam ya. Betul sekali. Nah, untuk malam hari ini ada yang spesial. Betul, ada yang spesial banget nih Mas. Ya, ini sebuah kehormatan juga nih buat kita. Akhirnya ada teman-teman, kawan-kawan kita dari Tri Coffee yang support Kamis Malam. Thank you banget nih buat Tri Coffee ya. Jangan lupa juga kalian kalau mau merasakan kopa kopi dengan suasana-suasana yang menarik, kalian bisa datang ke Tri Coffee. Boleh. Dan malam hari ini kita sudah mendatangkan narasumber yang cukup spesial. Nah, kita ini, kenalan dulu lah. Dan sebelumnya kita coblos dulu dong. Sambil betul. Kopa Kopi Mania. Kopa Kopi Mania supaya podcastnya lebih enak gitu ya. Chill. Kalau gini kan enak nih ya. Betul. Nah, untuk malam hari ini teman-teman, kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang kebetulan untuk saat ini memang beliau lebih aktif di bidang entrepreneur. Dan kebetulan beliau ini juga sedang aktif di Tri Coffee juga. So thank you banget ya Mas udah menyediakan kopi yang luar biasa untuk malam hari ini ya. Dan langsung aja kita mau kenalan dulu sama beliau, ada Mas Akim. Selamat malam Mas Akim. Selamat malam. Nah, kelihatan ya karismanya. Karismanya loh teman-teman. Ini luar biasa banget. Iya. Jadi sebelum kita akan memulai pembicaraan atau podcast Kamis Malam untuk episode ke-15 atau ke-5 untuk session kedua ini, ada advice dulu dari Andriko. Untuk mulai bagian selepas ini, apapun yang akan kami bicarakan, persiapkan segala sesuatu, persiapkan segala persiapan, karena ketika kalian mungkin menonton ini sendiri, kalian tidak benar-benar sendiri. Karena akan ada selalu yang menemani kita dalam gelap. Betul. Ya. Oke, Mas Akim. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Puasa ya, lancar ya. Alhamdulillah lancar. Selamat menunaikan ibadah puasa juga buat teman-teman ya, yang katanya sih kalau bulan puasa setan-setan pada di kerangkeng katanya sih, tapi nggak tahu juga. Makanya kita malam hari ini akan mencoba mengulik lagi ya dunia-dunia gaib. Kalau gitu. berbicara lucunya, ketika setan-setan itu di kerangkeng, mesti orang-orang nggak ada yang mogel dong. Harusnya. Kan nggak di kerangkeng, itu kan ada sebuah cerita yang narasi yang terlalu kokoh di tengah masyarakat. Betul. Nah, mungkin kita saat ini langsung saja kita ke cerita dari Mas Akim. Ya, Mas Akim ini. Oh ya, sebelumnya Mas Hakim sempat cerita juga. Saya kebetulan kenal beberapa lama juga sama Mas Hakim. Beliau ini sebelumnya seorang announcer juga loh. Seorang penyiar radio juga di salah satu radio swasta ya, Mas Hakim ya. Cukup tua juga di Madiun ya. Dan ini akan menarik sekali untuk dibahas karena pembahasannya nggak jauh-jauh dari itu. Oke. Radio ya. Langsung aja deh. Oke, Mas Hakim. Dari mana dulu nih? Mungkin dari radio dulu atau gimana nih? Silakan. Mungkin pengalaman saya sendiri dulu ya. Ya, kan Mas Hakim juga pasti punya pengalaman ya di situ ya. Silakan, boleh dari temannya dulu atau Mas Hakim dulu. Kalau pengalaman pribadi yang mungkin nggak terlalu terlalu mengganggu banget. Cuman nggak tahu sih kalau teman-teman yang lainnya. Itu waktu pertama kali kebagian jam malam. Jadi shift malam ya Mas ya. Siaran malam. Jadi di situ kita kan kalau jam kerjanya kayak staff-staffnya kayak adminnya dan sebagainya itu sampai jam 4 sore. Nah, jam kantor. Jam kantornya 4 sore. Itu semua staff dan sebagainya itu pasti pulang. Dan kebetulan pertama kali dapat jam malam itu jam 6. Kalau biasanya radio kan 3 jam ya. Ya. Benar gak sih? Biasanya sih kalau saya siaran sih 3-4 jam lah ya, estimasi sekitar gitulah ya. Jadi 3 jam itu mulai dari jam 6 sampai jam 9. Mungkin awal-awal mulai terasa sepi ya, maksudnya kondisi ruangan kayak gitu. Kondisi sekitar itu mulai terasa sepi, yang awalnya itu ada teman-teman kantor, ada apa ya istilahnya kayak ya ada temennya lah ya, pokok nggak sendirian. Sebenarnya kalau di
di radio itu atau di tempat kerja saya itu dulu itu di jam 9 itu pasti ada orang datang itu kayak semacam satpam. Oke. Satpam cuma malam aja loh, kayak jaga tidur di situ. Shift malam lah ya. Khusus malam lah. Jadi malah yang enak itu malah teman-teman yang jam 9 sampai jam 12 itu malah pasti ada temennya. Oh. Nah, yang antara jam In between ya antara jam-jam nanggung prime time tapi nggak ada orang. Iya. Gitu. Tapi kesannya kalau di radio itu ramai banget ya. Tapi padahal di situ tuh paling sepi itu jam-jam itu. Oke. Antara jam 6 sampai jam 9. Ya mungkin kalau kita pasti Mas Tori juga sering ngalami ya, maksudnya kalau sudah waktunya enggak announce kayak enggak masuk itu pasti sambil dengerin playlistnya sambil karaokean dan sebagainya. Iya, benar. Karena jeda lagu gitu ya. Nah, itu kayak ada yang bisikin. Wih. Padahal benar-benar kita pakai headsetnya atau headphone-nya itu anjing, aku udah merinding loh ini. Iya, serius, aku juga langsung kepikiran yang enggak gitu loh. Enggak, maksudnya bisikin loh suara kan. Jadi iya paham. Benar-benar kan studio kita itu ngadap ke jalannya. Cuma ngadap ke jalan itu enggak kita bisa lihat langsung jalan tuh enggak. Ada beberapa tembok yang sampai ke pagar itu masih jadi penghalang lah. Istilahnya nggak bisa ngerti keramaian jalan tuh nggak bisa. Jadi emang benar-benar pas kita dengerin lagu sambil enak-enak karaokean ataupun ngikutin lagunya kayak gitu, kayak ada baru membuka di cerita awal, Mas Hakim sudah memberikan cerita yang menurut aku dan Mas Tori tentunya cukup mengganggu. 10 menit pertama ini ya. 10 menit pertama. Wow. Oke, berarti kayak manggil gitu ya. Ya, benar. Kalau ya keadaan normal sih, maksudnya alat-alat itu benar-benar normal, nggak ada yang rusak atau yang itu nggak ada. Jadi sampai benar-benar tak lepas sampai nengok belakang itu ruang ya ada kaca besar langsung ketemu parkir yang ya lumayan luas sih sama tempat ruang tunggu kayak gitu. Ya itu langsung nengok belakang, ya emang nggak ada apa-apa. Tapi suaranya jelas banget gitu. Jelas banget. Gitu. Berapa kali? Ya 3 sampai 4 kali lah. Anjing. Ya. Okay. Bisa kalian bayangkan lah ya teman-teman, ketika kalian dipanggil seperti itu tapi ternyata tidak ada siapapun, ya otomatis pikiran kita kemana-mana lah ya Mas pada waktu dan itu. Dan itu kita kan kalau kita pakai headphone kan betul fokus kan, suara kan pasti benar-benar fokus kan. Iya. Masih ingat nggak lagunya waktu itu apa? Kadang kan mungkin ada beberapa lagu yang mancing gitu ya. Kan ada lah. Ya. Mungkin lah ya. Ingat ya? Enggak sih. Enggak. Kayaknya kalau mancing sih enggak mungkin, karena memang jam-jam segitu kita istilahnya kayak program lagu-lagu baru Indonesia lah. Oh, oke. Jadi enggak mungkin lah kayak lagu-lagu yang sifatnya bukan yang lagu lama, kayak lagu-lagu yang misalnya yang vokal ya misalnya Gloomy Sunday atau vokalisnya udah meninggal atau apa itu enggak ya? Enggak. Lagu baru benar-benar lagu baru. Oke, terus itu sih pengalaman yang selama 2,5 sampai mungkin hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun di situ ya cuman itu sih. Cuman kalau yang dialami Mas Hakim sendiri. Iya, benar. Cuman kalau yang dialamin dan diceritakan sama teman-teman rekan kerja itu banyak. Oke. Langsung aja deh. Saya dan mungkin Mas Tori juga merasakan bahwa kami berdua sebenarnya cukup excited ya karena sudah dibuka dengan suara. Betul. Karena gini Mas Hakim, mungkin sedikit disclaimer juga. Kemarin sempat waktu episode Mas Enal, beliau juga sempat cerita tentang radio juga. Mas Aput juga tentang radio, tentang perusahaannya di TV. Dalam waktu itu kan satu gedung juga kan. Ya enggak. Bukannya apa-apa, saya waktu itu sempat nanya ke Mas Enal waktu itu, kenapa sih tempat seperti radio ini selalu ada cerita kayak gini. Nah Mas Enal waktu itu bilang katanya sinyal dari frekuensi radio itu katanya mengundang. Itu benar nggak sih? Karena balik lagi gini, ini mungkin akan relate waktu kita flashback ke episode pertama.
Karena kalau kita ngelihat sinyal wifi atau sinyal-sinyal telepon, sinyal-sinyal pemancar radio itu kan nggak kelihatan ya. Benar. Dan itu mungkin kalau dijelaskan secara ilmiah, itu kayak ada partikel-partikel yang kecil sekali yang bisa menghantarkan suara atau gelombang tertentu kayak gitu, frekuensi tertentu sampai akhirnya bisa mengundang. Kalau menurut Mas Hakim sendiri bener nggak sih kalau kayak gitu? Ya mungkin ini sudut pandang aja sih Mas. Iya, mungkin jadi kayak ngenalin secara personal juga ya. Basically kan memang saya pendidikannya pendidikan pesantren dulu. Memang dari Ponorogo, terus pulang ke Madiun dan sebagainya. Ya mungkin ada sedikit cerita dari yang pernah ngajar gitu. Jadi kalau memang dimensi mereka untuk bisa menampakkan diri itu seperti kita dalam artian kita harus tirakat dulu untuk bisa melihat mereka. Nah itu juga sama mereka juga perlu tirakat dulu atau perlu ada treatment khusus dulu, tirakat dulu untuk bisa menampakkan diri untuk bisa dilihat sama kita. Katanya sih gitu. Tapi kembali lagi ini tetap sudut pandang masing-masing orang individu lah ya. Yes. Iya. Itu sih katanya kayak gitu. Tapi cukup menarik sih Mas Tor. Ini juga informasi baru lah ya untuk kita sebagai mas-mas biasa loh dapat informasi kayak gini. Karena ada yang bilang ketika kita sempat melihat hal-hal seperti itu katanya sama-sama apesnya. Mereka juga apes. Itu benar. Mereka juga apes. Mereka itu setan ya teman-teman menurut kami. Iya. Ya mungkin ya itu tadi emang sudut pandang orang-orang kan beda-beda ya. Cuman memang yang dulu pernah disampaikan pernah saya terima dulu. Ya nanti mungkin kalau ada yang mau koreksi silahkan kayak gitu. Jadi intinya sama seperti kita untuk berusaha untuk melihat mereka itu ada tirakatnya, ada apa ya istilahnya kayak step-stepnya gitu. Mereka sendiri juga kayak gitu. Dia kayak semacam kenapa si A nggak kelihatan terus si B kelihatan. Seperti itu biasanya kayak semacam kalau orang-orang bilangnya kelasnya beda. Jadi kelasnya cuma bisa dilihat itu. Oh gitu. Jadi memang kelas tirakat mereka atau kelas apa ya istilahnya kayak ya tirakatnya lah untuk bisa menampakkan diri bisanya untuk bisa dilihat itu. Wow. Berarti saya agak iya. Berarti ini juga malam gitu Mas Tor. Apa kita perlu membuktikan lagi ini jam berapa? Membuktikan lagi ini jam berapa? Ini jam puasa ya. Iya, ini jam 10 ya teman-teman. Karena gini kok, bisa jadi ketika misalnya kita melakukan tirakat-tirakat tertentu, kita akhirnya bisa menembus wujud-wujud yang selama ini kita nggak pernah bayangkan misalnya. Siapa tahu gitu kan. Membuka mata batin. Iya. Nah, terus balik lagi ke radio. Kalau dari cerita teman-temannya Mas Hakim di radio sendiri, apa aja tuh? Kan banyak banget tuh. Di radio itu ada OB. Office OB boy. Tapi yang benar-benar dia nempatin di situ. Jadi benar-benar dikasih fasilitas ada satu ruangan, tapi nggak gabung sama kantor sih. Dia agak beda bangunan. Iya beda bangunan. Cuma selisih ada jalan masuk itu. Dia tempatin ada beberapa ruangan. Nah dia nempatin di situ sama keluarganya. Tinggal di situ. Mungkin malah dia sebenarnya yang paling banyak merasakan hal kayak gitu. Dan mungkin sudah terbiasa adaptasi lah ya. Iya, masalahnya kayak gitu. Langsung mikir ke situ aku. Tapi kemarin tuh waktu dulu tuh memang dia sempat menceritakan cuma satu hal itu. Apa tuh? Jadi siangnya mereka kan berempat, suami istri, sama anaknya 2. Masih kecil-kecil sih. Ya kalau nggak salah dulu waktu aku di sana dia masih SD yang paling gede, SD kelas 6 atau kelas 5 itu. Yang cowok, yang bapaknya itu paginya sempat bersihin ada salah satu pohon di depan ruangannya, ada pohon jambu kalau nggak salah. Jambu. Dibersihin benar-benar dibersihin dipangkasi kayak gitu. Yang nggak beraturan gitu loh. Kayak gitu. Benar-benar dibersihin, terus udah beres nggak ada apa-apa, terus malamnya saya udah merinding karena memvisualisasikan di pikiran lanjut. Jadi emang ruangannya kan kecil kan, itu satu kotak itu
kira-kira ukuran 4x4 lah. Itu all in di situ. Iya. Tempat tidur, dapur dan sebagainya itu di situ semua. Itu benar-benar mereka itu istilahnya mau lihat pintu masuk, pintu yang utama rumahnya itu pasti kelihatan. Nah, suatu malam mereka kan nonton TV bareng, katanya sih gitu. Nonton TV bareng, ada yang ngetuk malam. Ngetuk, masih Ada yang ngetuk. masih ngetuk. Yang si cewek, yang ibunya itu berdiri untuk membukain pintu. Oh, dibukain. Dibukain pintu. Jam berapa itu? Pokoknya malam sih. Tengah malam lah ya. Jam 10, 11, 12-an lah ya. Kalau dari ceritanya itu memang penjaga yang jam 9 itu masih belum datang. Oh, berarti Dia sebelum jam sebelum 9. Bisa disimpulkan gitulah ya. Oke. Jadi waktu diketuk, yang spontan yang berdiri yang cewek bukain pintu. Oke. Pas waktu bukain pintu, ya si cewek itu nggak ngelihat apa-apa. Oke. Cuman ya seperti yang tak ceritain, posisi dimanapun orang yang berada di dalam pasti bisa ngelihat pintu. Iya. Meskipun dia posisinya ngapain kayak gitu, pasti bisa ngelihat pintu. Refleks kan, yang cowok yang nggak berdiri tadi pasti ngelihat pintu. Pas waktu dia nonton TV, akhirnya dia ngelihat pintu, hadapan sama istrinya, itu berdiri ada sosok cewek yang bener-bener nggak karu-karuan. Sumpah merinding, Cok. Sumpah aku Tapi sih, Lanjut Mas. Oke. tapi si cewek si istrinya itu nggak ngelihat apa-apa katanya. anjing. Oke gitu. Oke. Sumpah itu Iya. Dari settingnya awal maksudku mulai ngetuk dan lain sebagainya itu udah bisa dibayangkan bahwa ya emang itu ngeri kalau kita ada di posisi itu loh Mas Tor, bayangin. Tapi yang cowok itu nggak bisa teriak apa-apa. Terpaku gitu ya Mas. Bener-bener sambil rebahan nggak bisa teriak apa-apa. Mau Tapi bilangin lihat. Gokil sih. Bangsat sih. Gokil sih tapi. Iya. Gokil. Bayangin loh teman-teman ketika kalian rebahan enak-enak YouTubean, Nonton TV. scroll Instagram mantan yang udah ngeri, kalian bertatapan sama hal kayak gitu tambah ngeri loh. ngeri. Atau mungkin gebetan yang hilang sebelum dimiliki kan itu juga ketika kita wow Dan dia itu kayak mau bilangin anaknya yang ada di sekitaran situ juga nggak bisa. Benar-benar nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi dia kayak Iya. Kayak mau ngomong cuma nggak bisa ngomong. Nah, terpaku lah Mas Tor. wow. bisa teman-teman bayangkan juga lah ya gimana betapa waktu seakan mungkin terhenti ya Mas Tor pada waktu itu ya. Iya kan? Dia baru bisa cerita pas waktu ditutup lagi, istrinya kembali lagi baru bisa cerita itu. Allahu Akbar. Tapi habis itu udah nggak ada kejadian ketukan yang kedua. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Dan Sekali ya. dia menyimpulkan kayaknya gara-gara rumahnya itu nggak mau dibersihin. Oh. Katanya sih kayak gitu. Rumah yang dimaksud pohonnya itu. Iya. Gokil. Katanya gitu. Katanya sih kayak semacam apa ya, marah kayak gitu loh. Oke. Cerita-cerita seperti ini mungkin teman-teman udah pernah denger selain dari cerita Mas Hakim lah ya. Iya. Mungkin beberapa yang beredar di tengah masyarakat ketika ada pohon yang ditebang atau gudang yang sebelumnya Bersihin. malah yang nunggu sudah lama tinggal di sana tidak berkenan dan marah, hal-hal seperti itu kan terjadi. Cuman untuk kali ini menurutku lebih ngeri dari sebelumnya yang pernah aku denger sih, karena sampai membuat terpaku loh, bisa dibayangin loh itu. Kan gatel tuh kayak. Iya emang ya jancuk banget sih. Oke, jadi itu yang pertama ya. Jadi dari seorang Tadi belum ceritain sebelumnya ya. apa? Iya. Karena sebelumnya saya sama Mas Hakim juga sempat cerita sedikit lah ya. Ini belum diceritain. Oke, lanjut lagi Mas. Siang. 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 Jadi siang sekitar dia kan sebagai announcer juga sebagai staff juga. Jadi dia juga punya waktu jam kantor juga. Kalau nggak salah dia habis istirahat. Kalau istirahat dia pulang atau pokoknya entah itu beli makan dan sebagainya itu pasti keluar. Oke. Dia juga nggak nyeritain sih kemarin ingetnya itu ngapain tuh nggak sih. Cuman dia ingetnya pas waktu balik kantor sekitar jam 1-an kayak jam istirahat selesai kayak gitu ya. Dia balik kantor itu salah satu programnya pas waktu running itu ada salah satu penyiar juga cewek. Juga cewek, dia mandu program
ya lagu-lagu lah, lagu-lagu nostalgia kayak Iya, gitu. iya, Itu iya. di siang. itu di ruang siaran berarti ya. Di ruang siaran. Nah, waktu dia balik ke kantor, dia langsung ke belakang kan ruang parkir, tempat parkir di belakang. Itu di tempat parkir pasti ada, kalau di radio pasti ada monitor juga. Oh iya, Monitor betul, radio. betul. Saya juga. Biar kita saya kalau ada. nggak terlambat kayak Ya, gitu. ya. Kalau Rokokan dulu. radionya mati kan ketahuan. Iya, pasti kayak gitu. Kita kan nggak mungkin selama 3 jam betah di Betul, dalam betul. ruang siaran, nggak mungkin. Dia balik ke kantor, di ruang parkir ada monitor radio masih nyala lagu, Wow. masih nyala lagu di sekitar jam 1-an, masih nyala lagu. Pas baru apa ya, istilahnya naruh motor, dia tahu nih rekan kerjanya yang siaran jam itu ke belakang. Ke belakang itu maksudnya membelakangi ruang siar ya. Iya. Jadi ruang siar di depan, dia ke belakang itu ada ruang kamar mandi sama ruang gudang. Gudang isinya kaset-kaset sama piringan hitam dan sebagainya kayak gitu. Dia ke belakang, entah itu ke kamar mandi atau ke gudang kita nggak tahu. Cuman dia tahu, dia benar-benar dengan sadar dia tahu ada orang ke situ dan dia tahu orangnya siapa. Ya orangnya orang yang siaran. Setelah selisih berapa detik dia lewat, yang notabene itu membelakangi, di monitor radio yang awalnya lagu, kan habis lagu masuk kan penyiarnya. Yang orang lewat tadi keluar suaranya di situ. Cok. Berarti pertanyaan siapa itu tadi? Iya. Mimbo. Nah, bahasanya orang-orang tuh membo-membo. Iya. Kayak gitu. Iya, punchline-nya Mas Hakim nih kalau menceritakan juga cukup luar biasa loh. Iya. Menurutku gitu loh, Mas. Announcer. Jadi bahasanya itu siap. ya itu membo-membo. Dan dia langsung nengok di ruang siar, kan ruang siarnya apa ya? 60-70% kan kaca kan. Oh iya. Jadi dia ngeliat yang orang aslinya tuh di dalam. Nah, pertanyaannya siapa yang tadi ke belakang? Yes, Padahal itu siang loh. siang. Cewek apa cowok itu? Cewek. Cewek. Iya. Gak Wow. peduli orangnya kayak gimana, kondisinya seperti apa, bisa saja terjadi. Iya. Jadi selisih nggak sampai 1 menit, tapi kan secara logika nggak mungkin dia lari langsung Betul. ke ruang siar, kan butuh Iya, waktu iya. yang cukup Betul. banyak juga kan. Apalagi biasanya ketika di radio itu kita mempersiapkan announce Materi. itu mempersiapkan materi untuk announce itu nggak yang langsung Asal-asalan spontan, lah nggak ya. asal-asalan. Paling nggak kita lihat dulu feedernya udah beres apa belum, komputernya udah beres apa belum. Kalau misalnya secepat itu kayaknya bukan deh itu, Iya. bukan yang dimaksud. Wow. Punchline-nya untuk membangun suasana loh. Mungkin kalian juga merasakan hal yang sama dengan saya Ya. dan Mas Tori. Ya. Bisa tetap kita diskusi di kolom komentar. Boleh, silakan diskusi di kolom komentar ya. Oke, itu yang kedua ya. Jadi siang itu. Iya, siang. Membo. Membo. Jadi membo itu mungkin istilah yang sering Digunakan. cukup lumrah, familiar lah, familiar, cukup lumrah kita gunakan ketika kita menemui seseorang atau melihat seseorang yang sebenarnya bukan dia, bukan yang kita kenal gitu kan. Karena ya itu mungkin wujud lain yang menyerupai kayak gitu ya. Iya. Oke, Mas Hakim, lanjut lagi. Cerita berikutnya masih dengan narasumber yang sama. Orang yang Si sama. penjaga. Bukan. Teman. Teman penyiar tadi. Tapi sebenarnya dia bukan selaku pelaku sih. Maksudnya dia juga dapat cerita, tapi sama ini sama sih sama yang tadi sebelumnya, membo. Oke. Oh lagi. Gila. Oke. Radionya cukup. Itu sebenarnya membo apa cosplay? Iya. Lanjut. Tapi yang di membo ganti dia. Hah? ganti dia ini. Ini rentang waktunya dari kejadian pertama cukup berdekatan atau mungkin beberapa Cukup lama sih. Maksudnya cukup lama. dengan Kirain langsung. itu pas waktu event sih. Jadi pas waktu event ya temu pendengar sih ya gitu di salah satu program. Ya banyak lah pendengar-pendengar yang datang kayak gitu. Ya rentan usianya kan memang rentan yang di atas 40-50 kan Iya. rata-rata. Mature ya. Ya, Usia-usia jadi mature. mereka benar-benar yang bukan lagi yang seolah yang dia diundang datang terus makan-makan tok kayak gitu, enggak. Dia malah lebih sampai kayak keluarga. Dia menyiapkan juga, urun-urun juga kayak gitu loh. Oh,
berarti ekosistemnya ekosistem kekeluargaan ya Mas ya. Kekeluargaan banget. Jadi kayak gitu kalau mereka kumpul tuh sampai kayak gitu. Ya. Sampai kita aja yang muda-muda, wih gila. itu nggak ada saya berani klaim di Madiun nggak ada kayak gitu. Hanya itu ya Mas ya. Iya. Ya mungkin yang kedua nanti Kamis malam. Iya. Aminin aja lah. Amin. Siapa tahu bisa dapat jodoh. Kamis malam lovers. Iya, Kamis malam mania. ya. Oke, lanjut Mas. Jadi pas waktu event itu mereka habis event biasalah kayak cuci piring dan sebagainya. Nah, Itu di lokasi. iya di tempat radio? parkir, di tempat parkir tadi. Oke. Kan parkirnya lumayan luas kan. Parkirnya memang nggak di luar banget kan. Kayak semi outdoor lah. Itu posisinya parkir kan di belakang pas ruang on air. Jadi mereka habis event terus bersih kayak gitu, cuci piring dan sebagainya itu di salah satu tempat, dan tempatnya tuh melewati gudang. Oke. Gudang yang tadi tak bilang, yang harus lewat belakang itu. Jadi posisinya itu ada kamar mandi, terus masuk ke gudang, di belakangnya kamar mandi lewat gudang itu ada tempat wastafel dan sebagainya, Cuci kayak tangan, gitu, cuci tangan dan teman-teman. cuci piring dan sebagainya. Cuman di situ lebih sering ada kegiatan pas waktu Ada event. Oke. Jadi kalau hari-hari biasa nggak digunakan sama sekali. Oke. Jadi memang di situ. Nah, waktu itu ada beberapa pendengar yang memang mereka tugasnya cuci piring dan sebagainya. Itu cerita. Itu jam berapa sih? Siang juga. Siang juga. Siang juga. Siang. Tapi kalau itu sebelum zuhur sih. Soalnya aku tahu banget programnya itu program yang di jam-jam 10, jam 11 kayak gitu. Oke. Mungkin transisi dari pagi ke siang lah ya. Jadi memang pas waktu itu si orang yang tadi habis cuci piring dan sebagainya, dia keluar lewat gudang tadi. Oke. Terus ketemu sama temanku tadi. Tapi yang asli. Yang asli. Si yang habis cuci piring tadi bingung lihat temanku. Bingungnya itu benar-benar bingung yang berhenti dulu. Sebelum dia cerita itu berhenti dulu. Bengong gitu ya. Bengong dulu. Loh, Mbak, bukannya sama tadi habis di belakang? Terus temanku itu sama sekali hari itu dari pagi bahkan selama 1 minggu nggak pernah namanya masuk ruang itu. Jadi beliaunya yang tadi habis cuci piring tuh papasan dan dia sempat nyapa. Gitu. Iya. Sempat nyapa di gudang tadi. Berarti yang nyapa itu sosok bukan mbaknya yang asli. Bukan yang disapa. Yang disapa. Yang disapa ya. Jadi diam aja. Waktu disapa diam aja. Diam aja. Anjing. Tapi wujudnya jelas ya itu Mas. Wujudnya Bembo jelas. ya. Jelas. Wow. Pertanyaanku, apa isi gudang itu? Iya, sama halnya kayak radio-radio lainnya sih, kayak kaset. Arsip-arsip. Kaset-kaset apa? Pita kayak gitu. Terus CD, piringan hitam kayak gitu. Dan itu nggak pernah disentuh. Nggak pernah disentuh. Sama kan. Mikirku juga gitu. Dan diksi kita sama loh, disentuh. Iya. Karena biasanya kalau biasanya di radio, kebetulan di radio saya juga ada sih ruangan khusus untuk menyimpan arsip-arsip lama, dalam arti album, kemudian albumnya berupa kaset tape, pita, kemudian CD, terus ada vinil juga, dan mungkin itu kebetulan berdekatan dengan ruang siaran, jadi masih terus digunakan. Kalau ini enggak nih. Sama sekali. Kosong loh ya. Sama sekali nggak pernah disentuh. Soalnya posisinya memang di paling belakang dia. Di paling belakang, istilahnya kita mau ngapa-ngapain nggak mungkin lewat situ. Iya. Cuman ngelihat aja. Cuman ngelihat tapi juga posisi pintu tertutup. Kita ke kamar mandi meskipun posisinya itu sebelahan, dia juga nggak nggak mungkin kita lewat situ, kayak gitu sih. Nah ini yang menarik juga nih, masalah kamar mandi. Oke. Masih tetap radio ya Mas ya? Iya. Satu gedung, satu atap gedung. yang sama ya? Iya. Jadi kalau dari versinya orang-orang sana yang udah dulu banget, jadi kalau teman-teman tahu itu ada di sana itu, kalau kita tahu orang kerja itu paling mentok 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun kayak gitu ya.
Itu di sana masih loh ada yang kerja itu sudah 30 tahun. Oh, Jadi kan dia tahu banget cerita-cerita dulu itu sejarahnya seperti apa. benar-benar bukan apa ya? Katanya lagi. Iya. Dia tahu langsung kayak gitu loh. Bukan dari kabar burung lah ya. Iya. Jadi emang kemarin pas terakhir aku ke sana aku masih ketemu sama salah satu bagian produksi. Dia udah dari 8 berapa kerja di sana? 81 kalau nggak salah. Emang cukup tua bener ya radio itu. Iya, 81 masih kerja di sana. Sudah bisa dibayangin dari masa lajang sampai dia punya cucu. Wih, mengabdi itu namanya, bukan bekerja, mengabdi. Ya mungkin kalau bapaknya itu lagi nonton ini ya salam sehat selalu ya Pak dari kami tim Kamis Malam. Sama menyapa nggak boleh ya ini. Karena bukan hal yang mudah ketika seseorang itu bertahan di sebuah perusahaan sampai 20-30 tahun gitu loh ya. Oke, terus saya merasa tersinggung ya. 1 tahun 2 tahun. Tapi Anda tua juga ya. Usia hanya angka. Oke, lanjut lagi. Jadi memang 2 kamar mandi itu fasilitasnya sama sih. Maksudnya bisa buat wastafel. Kecil sama besar bisa semua. Ada wastafelnya mungkin? Enggak, kamar mandi. Kamar mandi benar-benar di dalam mandi. gitu ya. Oke. Itu sebelahan 2. Cuman kata orang itu salah satu dari itu dulu ada kejadian pas waktu renovasi atau pas waktu membangun itu tukangnya jatuh. Oh, astagfirullah. Terus meninggal di situ. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, katanya gitu. Wow, meninggal. Waktu pembangunan itu? Iya, nggak tahu deh, maksudnya waktu renovasi atau waktu pembangunan. Kalau pembangunan kayaknya nggak mungkin, soalnya itu memang benar-benar bangunan udah tahun berapa itu, udah tahun 40-an. Ya. Mungkin renovasi mungkin ya. Iya. Jadi benar-benar jatuh, terus meninggal di situ katanya. Cuman yang jadi pertanyaan, yang jadi pertanyaan itu malah yang sering jadi objek terjadinya hal-hal kayak gitu, itu malah yang tempat jatuhnya. Jadi sama yang kan sisi mana ya hadapnya, sisi barat sama sisi timur lah kayak gitu. Tapi kamar mandinya sebelahan nggak? Sebelahan. Pernah kejadian salah satu teman saya sendiri pas waktu menggunakan kamar mandi yang sebelah sebelah barat. Dia apa ya, kayak buang hajat besar kayak nggak salah, kayak gitu. Tapi ngerasa di sebelah itu ada yang gebyur-gebyur. Apa ya bahasanya, gebyur-gebyur ya? Mandi. Ya mandi kayak gitulah. Padahal dia di sana benar-benar sendiri. Bukan jam kantor. Jam ya seperti jam tadi, jam malam lah, jam 6 sampai jam 9. Jam-jam nanggung ya. Jam-jam nanggung. Jam 6 mesti tentang maghrib. Iya. Transisi dari sore ke malam, petang lah. Ya, itu tapi wujudnya itu nggak kelihatan Mas. Hanya gangguan-gangguan semacam itu ya, Mas. Semacam itu. berarti cukup jahil lah ya Mas Tor ya. Maksudku dia nanggung loh, dia nggak menampakkan diri, dia cuman suara cosplay, maksudku membo-membo. Tapi balik lagi itu kadang suara tuh bikin kita berimajinasi lebih liar gitu itu, loh. Kan jahilnya kebangetan toh kalau gitu, nanggung juga. Nah itu berarti yang didengar dari kamar mandi yang dulu yang meninggal atau yang justru sebaliknya? Yang sebaliknya, yang ditempatin dia itu yang tempat kejadian itu. Oh, kalau yang suaranya justru di kamar mandi sebelahnya, yang sebenarnya nggak ada. Kalau selama aku di sana, memang yang paling terasa itu malah yang nggak ada ceritanya, malahan yang kamar mandi nggak ada ceritanya. Oh, Mas Hakim pernah ngerasain sendiri ya? Enggak, maksudnya suasananya semacam kita mau ke situ tuh milih dulu kan, mau kemana ini, antara dua, meskipun kosong, dua-duanya kosong ya, kita pasti milih dulu kan. Itu yang diutamakan, yang malah yang satunya itu. Apakah faktor ada yang lebih kotor, ada yang lebih bersih gitu di antara dua kamar mandi? Enggak, sama semua. Sama aja ya. Semua. Atau jangan-jangan malah kejadiannya di situ? Kalau dari informasi yang valid sih malah yang ditempatin yang sampingnya. Yang ya auranya biasa aja sih. Ya gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya hal-hal yang tidak bisa ditebak lah ya Mas Tar. Ketika kita memperkirakan sesuatu tentang ini kelihatannya baik, belum tentu itu baik. Seperti itulah ya Mas ya, kurang lebihnya. Oke, itu balik lagi ke suara itu tadi ya. Dan itu jam-jam prime time loh ya. Antara jam 6 sampai jam 9 lah ya teman-teman. Iklan mahal ya itu. Iya.
Berarti gimana Mas? Kalau untuk kantornya sendiri, soalnya dengar-dengar pohon beringin. Ya, Ah, itu itu yang mau tak ceritain juga. Nah, Oke. Ada lagi itu. oke. Soalnya pohon tuh ya Objek satu Yang- objek yang sering favoritnya mereka. favoritnya mereka. Apalagi beringin. Iya, beringin dan itu gede, tua banget ya? Tua banget. Oke, gimana tuh? Iya kalau dari apa ya? Terawangan orang-orang kayak gitu ya. Terawangan orang-orang yang katanya pintar sih. Oke, orang-orang dengan kemampuan lebih lah. Itu di dalamnya pohon beringin itu ada kehidupan. Gitu. Nah, mungkin ini nanti juga akan diulas oleh Mas Randy di segmen Sudut Malam. Ya, abis Mungkin ini ya. nantilah ya. Ya, Kita ya. sebagai mas-mas biasa hanya menikmati apa yang disajikan sama Mas Age. Betul. Kehidupan macam apa yang ada di dalam pohon itu? Mantap. Sebenarnya nggak ada yang bisa belum ada yang bisa menceritakan pastinya di situ tuh ada apa aja kayak gitu. Cuman ada salah satu sumber juga. Cuman pas aku masuk di situ orangnya udah nggak ada. Cuman maksudnya orangnya udah resign kayak gitu. Cuman masih sering main dan cerita-cerita kayak gitu. Ceritanya waktu dulu masih ya beliau itu juga salah satu apa ya? Karyawan loyal lah, udah 20 tahun lah kerja di situ. Pokoknya kalau nggak salah dia keluar terakhir tuh di masa kerja di belasan tahun lah. Oke. Kayak gitu. Dia keluar faktor apa ya kalau nggak salah masalah keluarga dan sebagainya lah. Sempat cerita kalau dulu pas waktu zaman kerja entah itu masih muda kalau nggak salah pas waktu masih muda beliau datang masuk ke gerbang kantor. Yang gerbang pertama dulu kan ada gerbangnya ada 2. Iya. Yang pertama itu halamannya luas, halamannya yang ada pohon beringinnya itu. Terus ada gerbang kedua yang masuk ke area parkir. Oke. Gitu. Jadi pas waktu masuk ke gerbang pertama itu ada kayak sosok wanita. Jadi wanita itu jalannya di depan dia. Dia waktu itu masih pakai sepeda kalau nggak salah. Itu siang atau malam? Nah, itu yang kemarin kayaknya sih malam kayaknya. Malam, oke. Soalnya oke. itu benar-benar kelihatan banget apa ya? Kelihatan banget nggak jelas kayak gitu loh. Cuman jelas kalau itu sosok wanita kayak gitu. Dia jalan depannya, tiba-tiba ke arah pohon beringin dan tiba-tiba naiknya tanpa ada upaya yang susah kayak gitu nggak ada. Naik ke pohon. Seret, langsung masuk ke daun-daunnya hilang. Wih. Pak Sengkring. Iya karena itu nggak bisa dilogika loh. Merinding sampai paha. Iya loh. Pupu. Ya karena ya kembali lagi. Nggak, aku bayangin cara dia naik loh. Sama kan itu kalau dilogikan orang normal kan nggak mungkin lah ya. Dan itu cewek. Nah, Itu cewek benar-benar kelihatan ceweknya dari belakang. Tapi kalau dia ceritanya nempel sih, cuman nggak tahu sih nempel beneran atau enggak. Tapi benar-benar naik masuk ke kan pohon beringin kan Iya. lebat banget kan, langsung masuk situ. hilang gitu ya. Iya. Mungkin ini juga bisa dikorelasikan dengan awal pembuka untuk cerita tentang pohon beringin ini tadi kan Mas Hakim sudah berbicara bahwa di sana ada kehidupan. Iya. Mungkin dia sedang waktu itu pulang. Iya benar. Pulang. Habis tamasya mungkin. Ya karena balik lagi di dalam pohon itu ada kehidupan di mana mungkin dia punya ada rumah di situ. Iya. Dia mungkin lagi keluar untuk ya Mungkin ngapain melihat gitu ya. senja. Iya. Sambil ke tree coffee mungkin. Habis dari Sambil tree ke coffee coffee mungkin. Dia pulang dan dengan gampang dan entengnya dia naik. Terus Tanpa apesnya usaha. dilihat orang. Ya pasnya dilihat Apes- orang. apesnya itu. Apesnya juga Apes tuh. ya berarti dia. Dan akhirnya Apesnya dia dilihat orang. ngilangnya di atas gitu berarti. Kayak semacam ya udah dia kayak pintu masuknya di atas itu. Ternyata pohon itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Terakhir aku ke sana berapa hari yang lalu udah nggak ada. Berarti nggak adanya baru-baru ini ya Mas? Nggak tahu sih. Ditebang atau rubuh Terakhir sendiri? ke sana itu 2016 ya. Ditebang atau rubuh sendiri atau gimana? Kalau dari informasi rubuh sendiri. Oh ya. Iya rubuh sendiri. Karena memang Wow. di situ tuh bawahnya itu kayak tempat bakar-bakar sampah kayak gitu loh. Oh. Mungkin kayak apa ya gapok kayak gitu loh. Ya. Lapuk. Lapuk kayak gitu. Wow. Tapi ya
nggak tahu ya, kalau aku pribadi sih baru tahu ini ketika ada pohon beringin yang notabene kuat itu bisa sampai tumbang sendiri. Aku jujur baru tahu ini sih. Soalnya ada kok di dekat rumah saya kebetulan ada satu pohon. Kalau di apa namanya dekat rumah saya tuh pohon asem gede. Oh, gitu. pohon asem. Itu juga rubuh dan sekarang udah nggak Tapi ada kan itu gitu. asem Mas Tor, ini kan beringin. Iya maksudnya Iya, itu ratusan tahun sama. Iya. Nah terus dari sekian banyak berarti salah satu yang cukup ekstrim itu tadi ya, maksudnya pohon yang temannya Mas Hakim sempat ngelihat ada cewek naik terus kayak tadi OB-nya ngelihat. Kalau dari sekian nominasi Nominasi. itu memang OB itu sih yang paling parah, dan bahkan mungkin banyak cerita-cerita yang belum sempat dia ceritakan. Soalnya dia tinggal 24 jam di situ. Wow. Oke. Dan mungkin memang merasa biasa sih kayak gitu. Cukup parah sih. Iya. Kalau untuk pengalamannya Mas Hakim pribadi di luar itu. Di luar kantor. Di luar kantor. Apakah ada atau tidak? Nah, Sebenarnya aku nggak tahu ini mistis atau enggak. Yang jelas ini udah lama banget. Oke. Waktu sekolah ya, waktu sekolah. oh di Ponorogo berarti. Di Ponorogo. Dan memang aku baru tahu, ya bukan baru banget, maksudnya berapa tahun yang lalu itu baru tahu. Memang kalau Ponorogo dibandingin sama Madiun tuh tingkat kepercayaan orang-orang tentang hal-hal kayak gitu lebih Melekat di sana ya, lebih ya? melekat di sana. Masalah kejawen dan sebagainya gitu. Kita nggak bisa pungkiri pasti orang Ponorogo juga mengaku kayak gitu. Nah, dulu waktu masih sekolah sekitaran kelas berapa ya, kelas 8 atau kelas 9 lah kayak gitu. SMP berarti. Iya, itu kan tinggalku di asrama. Oke. Di asrama itu. Nah, Asrama. Sebelumnya asrama Di ya. episode 4 season 2 juga asrama. Ini Mas Hakim juga memiliki kisah tentang asrama. Oke. jadi ya sebagai anak mukim ya kita tahu banget kondisi sekitar situ lah kayak gitu. Itu kebetulan asrama itu baru dibangun, di lantai 5-nya baru jadi. Dan itu memang konsepnya lantai 5 itu lantai rooftop lah kayak gitulah. Maksudnya nggak ada cuman buat jemuran dan sebagainya gitu. Ya. Nah, pas waktu itu memang ada semacam kayak apa ya bahasanya itu? Kalau anak-anak itu mayoran. Apa tuh? Makan-makan bareng. Oh iya. Mayoran kayak gitu lah. Makan-makan bareng kayak gitu. Cuman kita bikinnya di atas. Pengen agak-agak apa namanya? Dingin lah kayak itu, kena angin dan sebagainya gitu. Iya, dapat hawa lah. Iya. Kayak ada yang lewat kayak apa ya? Kayak api kayak gitu loh. Bener-bener aku ngelihat banget. Set itu. Itu Kalau bahasanya itu kalau nggak salah Banaspati. Nah, Api. Wih. itu benar-benar kelihatan banget. banget itu. Jelas banget, ya. Jelas. Malam berarti ya. Malam. Dan aku belum paham masalah hal-hal kayak gitu. Iya. Makanya itu nggak termasuk hal-hal yang mistis dan sebagainya. Cuman pas waktu besar itu tahu. Oh alah, Banaspati itu kayak gitu. Oh, berarti pada waktu itu belum ngerti kalau itu Banaspati gitu ya? Yes, Nah, kayak gitu sih. ini Mas Randy nih yang tahu nih Pak. Nah iya tapi mungkin tentang ketidaktahuan emang di dunia ini beberapa hal lebih baik kita tidak tahu ya, mungkin lah ya. Beberapa hal memang seharusnya menjadi rahasia aja, karena ketika kita tahu, mungkin pada waktu itu Mas Hakim tahu itu Banaspati mungkin ketakutan lah ya. Yes. Kalaupun tahu. Nah, tahu. mungkin beberapa emang kita nggak usah tahu tentang beberapa hal yang ada di dunia, biarkan menjadi misteri. Oke. Dan mungkin untuk selanjutnya bisa diulas tuntas sama Mas Randy. Yes, jadi untuk sekali lagi di session kedua ini ada segmen baru namanya adalah Sudut Malam, di mana nanti Mas Randy akan mengulas dari cerita-ceritanya Mas Hakim ini, akan diulas sebenarnya apa yang terjadi. Betul. Ya kan, termasuk di radio, kemudian dunia lain dalam beringin. ya, dan juga api yang terbang kayak gitu ya. Jadi langsung aja kita masuk ke segmen Sudut Malam. Oke, kembali dengan saya di cerita di Sudut Malam. Masih dengan Mas Hakim. Oke, Mas. Tadi cuma yang dari Masnya yang cerita tentang yang temen ketemu temen gitu loh. Yang tadi yang sempat menyapa, sempat dia bilang saya nggak ke sana.
tapi dia tahu kalau itu beliau. Yes. Ya, itu seperti ini. Itu kan terkadang kayak kita beda kayak energi mungkin temennya Mas Hakim itu agak kecapean, mungkin kan itu udah habis dari aktivitas panjang kayaknya ya. Iya. Ya, itu kayaknya panjang banget aktivitasnya itu. Kayak jadi mungkin dia kecapean, dia terus kepikiran seperti itu. Tapi juga ada itu sosoknya wanita. Sebenarnya deket gudang yang sebelah kiri kalau nggak salah. Kiri itu ada sesuatu apa ya? Kayak tempat ya. Sebelah kiri gudang. Ya. Ya, yang tadi jadi itu gudang itu tembus ke tempat kayak wastafel. Ya. Cuman memang nggak pernah dipakai. Ya. Kalau kecuali kalau ada event Acara gitu, ya. acara-acara. Ya itu kayak ada sosok wanita gitu loh, di situ ada kayak sosok wanita yang di sana dan dia sering mengganggu sebenarnya. Sebenarnya sering mengganggunya dalam arti seperti di yang sering kalau nggak salah itu yang editor ya. Ruangan editor. Iya. Yes, Bener ya. Ruangan editor itu yang paling ujung kalau nggak salah, paling pengap. Paling Sebenarnya malah lebih paling terlihat sih. ya. Cuman memang dari cerita-cerita ruangan editor tuh sering Ya. ada Itu sering yang di situ yang sering ketemu itu yang di ruang editor. Sampai kalau nggak salah ada file yang hilang ya. Sempet file masnya masih di sana. File yang hilang. Nah, itu mungkin kita beranggapannya secara teknis. Ya. Nah, makanya Ya itu kan. Itu padahal file penting itu. iya sih kayak koleksi-koleksi lagu kayak Ya, gitu sih. itu maksudnya nggak bisa dikembalikan lagi gitu loh. Maksudnya nggak harus butuh waktu lama. Jadi seperti itu loh, kok ada anak kecil yang di lorong. Jadi perbatasan antara penyiar yang sama editor itu ada lorong kan? Kalau nggak salah. Ada lorong. Itu ada anak kecil, ya lumayan kecil lah gitu. Oke. Di situ sempat kalau makanya kenapa sih yang kayak yang penjaganya itu gak bercerita banyak. Pengen tahu Mas Hakim. Itu gini, kalau dia sering cerita dengan banyak dengan itu, dia akan terganggu terus. Jadi kan dia cerita itu mesti yang udah lama, yang terbaru pasti ada timbangannya, dia nggak mau cerita. Iya kan? Jadi kan nggak mungkin dia. Iya Mas, kemarin saya kayak ngerasain kayak gini. Dan pasti dia malah sering banget ya. Iya, iya kan? Iya kan? Benar kan? Ya, terus yang di apa itu? Pohon beringin ya. Pohon beringin kan yang tadi Mas Hakim bilang itu ada sosok wanita jalan tapi langsung naik. Langsung naik. Ya, terus ada kata yang orang-orang pintar itu Ada kehidupan. Kita kayak desa kayak. Kalau nggak salah itu kayak desa. Di sana itu kayak desa. Itu emang luas Mas. Itu sampai pertigaan kalau nggak salah. Sampai Desa. pertigaan Lurus ke sana. Sampai sampah-sampah itu loh. Kan ada pertigaan. Jadi kan dari situ tuh. Itu sampai situ. Kalau nggak. Makanya wanita itu simbol pohon beringin tuh maksudnya pintu masuknya ke desa. ya, atau benar. Itu pintu masuk. Jadi kan begini. Di gedung itu kayaknya di tengah-tengah kayak nggak salah. Tengah-tengah jalan. Hari ini Muhammad tarik garis ujung ketemu ujung itu hampir tengah-tengah. Benar. Jadi kesananya juga jauh, kesana juga jauh. Oke. Ya, itu kan Mas Hakim kan nggak cerita kan tadi. Tapi sebenarnya itu memang belum mengarah ke situ sih, maksudnya mengarah apakah itu sosok. Ya, cuma itu kan kayak angin yang enggak, tapi kayak gini loh, kayak asap rokok tapi lebih cepat, ya kan? Putih. Jadi putih gitu. Bener. Di depan rumah kayak. Ada sih salah satu rumah temen yang memang sering banget dikunjungi. Ya. Dan agak merasa aneh juga di situ. Ya, benar. Karena posisinya memang deket sama pemakaman dan ya, sebagainya benar. gitu. Memang itu tadi kok ada sesuatu gitu loh. Cuman memang mungkin belum ke arah situ. Belum. Ya, tadi kan nggak ke fokus itu. Cuma ya memang gini. Saya cuma mengulas yang kejadian-kejadian janggal dari gitu. Jadi kan yang janggal seperti orang yang bangun kamar mandi terus itu. Ya,
kejadian seperti itu kan, kita cuma bisa mendoakan yang orang tersebut yang sudah nggak ada, kita doakan. Jadi kita saling menjaga. Jadi nggak ada yang kita yang menjaga. Oh ini ada di sini, enggak. Jangan seperti itu kita berpikiran. Kita berpikiran positif aja. Udah, ini kita ada di sini. Gitu aja ya kan. Jadi kayak Mas Hakim ketemu dari yang ngomong Banaspati, itu sebenarnya malah kalau nggak salah itu bukan Banaspati sebenarnya. Itu saya kayak cocok sosok Cahaya. Kalau katanya orang ya itu pas waktu itu memang kita belum Ya, tahu belum pasti. Cuma kata orang itu malah kayak semacam kiriman. Ya, itu sebenarnya itu kan pondok. Kalau nggak salah kita ngomong pondok lagi. Ya, Pondok ya. Itu yang deket sana ada pemukiman ya. Ada pemukiman. Kayak desa-desa gitu. Tapi desanya itu nggak ada kayak sepi gitu loh. Oke. Bener. Nah, mungkin kan kalau kita kan ya kita ya cuma sekedar itu ada kiriman. Tapi kan itu kan kita juga dia kan juga kelewat kalau kita kirim ke kita. Kita cuma ngerti kayak kita ngerti pesawat. Iya, turunnya di mana ya gitulah. Nanti kan kita nggak tahu turunnya di mana seperti itu. Dan tadi ada suatu yang janggal itu yang di apa itu Mas? Yang di ruang penyiar ya Mas. Ada bangku udah lama banget ya. Iya, hampir semua prabu di situ lama-lama semua. Iya, kok maksudnya dalam arti itu kayak dari awal sampai akhir itu belum pernah diganti gitu loh. Iya. Iya, benar. Tapi cuma kita ya kita juga mengadari kita di alam nyata dan di sana juga di alam yang sekiranya seperti kita saling silaturahmi lah gitu loh ya kan, benar. Silaturahmi, saling menjaga. Kalau pun ada kita berdoa seperti itu kan. Apalagi Mas Hakim kan orang pondok. Wih. Itu lebih kuat ya kan. Makanya Mas Hakim merasa tadi yang ngomong saya nggak punya cerita yang saya alamin sendiri, tapi saya mencari cerita dari orang lain. Makanya seperti itu. Jadi kan ya kita saling menjaga kan, Mas Hakim saling menjaga kan. Mas Hakim nggak mengusik, nggak di sini enggak. Jadi enggak, malah Mas Hakim itu orangnya nggak ingin tahu sebenarnya kalau nggak salah ya. Iya. Nggak ingin tahu dan semesta menyetujui. Iya gitu loh. Ya, aku mending nggak ngerti ya lah mending. Tapi ya gimana lagi kita. Ya sebenarnya kayak di rumah kan memang bangunan tua kan, rumah. Ya ada. Sekarang kan ada bangunan tua. Ya itu sering banget teman-teman kalau main ke sana itu mengetahui, entah itu mengetahui atau merasakan, nggak tahu sih. Yang jelas dia nggak mau cerita. Soalnya dia menghormati saya sebagai penghuni di situ. Ya, yang setiap hari di situ. Ya, kan nggak enak kita ngomong. Tadi saya sebenarnya mau ngomong itu Mas, tapi itu kok kayak itu sering banget orang-orang ngomong kayak gitu, cuman tapi nggak enak itu apa enggak. Cuma kita ya malah menjaga lah. Ya. Cuman ya kembali lagi saya tuh ya sangat-sangat percaya hal kayak gitu, sangat-sangat percaya. Dan saya saya notice lah tempat-tempat ini itu saya tahu itu yang paling cuman ya sejauh ini ya semoga lah semoga jangan ada lah. Ya enggak lah Pak, seperti kita percayakan tadi Mas Hakim sudah menyampaikan, tetap percaya sama yang di atas. Kita makhluk yang paling sempurna. Ya. Silakan Tuhan. Gitu. Dan mungkin ada yang kita mau diulas lagi mungkin Mas Hakim. Udah sih Mas, udah. Cukup pengertiannya cukup mengerti ya. Jelas. Ya, seperti itu. Itu kayak gerbang gaib lah alasannya seperti itu. Jadi yang di pohon itu kayak gerbang gaib gitu lah. Kita simpel cerita ke gerbang gaib, terus kan robohnya kan juga nggak wajar gitu loh. Ya wajar. Terus sekarang kalau dibakar doang kok nggak roboh-roboh dari dulu. Ya. Ya kan. Ya itu sih yang belum sama sekali tak ulik benar-benar. Kenapa kok roboh itu? Ya sekedar cerita aja sih dari orang-orang sekitar gitu. Iya, seperti sementing kan nggak menyakitkan kita gitu loh. Iya. Itu cukup. Dan terima kasih Mas Hakim sudah membagi ceritanya. Ya, sama-sama Mas. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di Kamis Malam.
Ya jadi itu dia ya misteri dunia radio gitu ya. Dalam arti banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang ada di situ, sudah diceritakan sama Mas Hakim juga sampai dia ketemu sama sosok Banaspati Di asrama ya. asmara. Jadi ya kita berharap sih semoga mungkin dari Mas Hakim sendiri ada sedikit pesan nggak sih ke untuk teman-teman yang lagi nonton? Apa ya pesannya? Mungkin apalah wis terserah. Yang jelas hal-hal kayak gitu pasti ada sih dimanapun, bahkan di sini pun juga pasti ada. Cuman seperti tadi yang sempat saya sampaikan di awal, memang mereka pasti butuh kok effort buat menampakkan diri ke kita. Jadi kalau kita istilahnya keyakinan kita itu atau kuat, ketakwaan kita itu kuat, pastinya dia juga level yang mau menampakkan diri juga pastinya levelnya mikir. Kalaupun yang keceng-keceng kan iya, juga bisa. mikir-mikir. Iya. Yang ingin sampaikan Mas Hakim ini adalah jangan takut. Ya, karena kita masih punya Allah Subhanahu wa taala. Karena ya yang penting jaga attitude, jaga perkataan, jaga tingkah laku kayak gitu-gitu. Walaupun semua saya yakin semua tempat tanpa terkecuali pasti ada yang nunggu kayak gitu-gitu ya. Sepakat. Oke, Mas Hakim, terima kasih banyak. Thank you so much sudah Mas mampir Hakim ke studio kita. Iya betul, dan Yang sekali sudah lagi juga. jangan lupa juga kalian kalau butuh asupan kafein bisa datang ke Tree Coffee. Kalian bisa kopa kopi, sana, cari inspirasi dan lain sebagainya. Betul. Terima kasih banyak Mas Hakim untuk Jalan Tree Diponegoro Coffee. ya. Jalan Diponegoro ya. Kelihatan banget lah di pinggir jalan Tree Jelas Coffee lah. ya. Atau mungkin di Google juga adalah, atau cek Instagramnya juga Sabi. Ya, salam juga buat Mas Abraham ya. Terima kasih untuk Salam juga buat teman-teman Tree Coffee. ya. Salam kopi mania, salam Kamis malam mania. Dan mania-mania yang lain. belum ada ketok palu ya, namanya apa itu? Oh ya. Jangan dulu. Karena belum ada. Kalau masih fana, Ya. Yang jelas Kamis malam ngulik. menyenangkan sekali untuk malam hari Betul, ini kita menyenangkan disupport sekali. oleh Tree Coffee. teman-teman dari Tree Coffee dengan ini apa Mas produknya? Coffee latte Gula original. Coffee latte Gula aren original. ya, Mas? Original. Ya. Ya semoga nanti episode selanjutnya juga bisa lah. Nah kita tunggu itu ya karena kita mungkin akan membutuhkan banyak kolaborasi kreatif dari teman-teman yang lain Atau gitu ya. mungkin UKM yang lain lah ya Mas. Boleh, kita akan ajak semuanya untuk gabung ke sini untuk kolaborasi bareng ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Mas Hakim, semoga juga sukses selalu untuk apapun yang dikerjakan, untuk usahanya, untuk segala macam hal, sehat-sehat selalu. Dan sekali lagi buat teman-teman jangan lupa untuk terus menyaksikan Kamis Malam setiap hari Kamis dan juga Minggu. Dan kita juga akan terus menghadirkan banyak sekali narasumber-narasumber yang pastinya keren-keren banget cerita-ceritanya dan variatif ya. Karena dari episode pertama sampai sekarang masuk session 2 juga banyak sekali cerita-cerita yang beda-beda. Dengan pembawaan yang beda-beda, dengan pengalaman yang beda-beda. Dan kita juga mungkin akan terus mengajak teman-teman, siapa tahu kalau misalnya punya pengalaman silahkan tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar atau bisa kirimkan di DM Instagram di @kamismalam.podcast atau Instagramku _alamsyah atau di Instagram Mas Story juga bisa. Boleh. Dan sekali lagi ikuti terus aktivitinya Kamis Malam di Facebook, Twitter, di Kamis Malam, Instagram @kamismalam.podcast, dan sekali lagi simak terus Kamis Malam di Spotify ya. Ya Spotify, YouTube, Kamis Malam, Anchor, YouTube ya, bisa di subscribe, bisa di komen, bisa di like, dan bisa di share ke teman-teman yang lain. Oke. Dan akhirnya saya Tori Andromeda pamit. Dan saya Andrew Alamsyah juga pamit undur diri. Dan juga Mas Hakim. Thank you banget Mas Hakim untuk episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Kamis Malam. Bye bye. Ciao.